tidak berdaya seperti itu, tidak berguna juga gitu ya, karena mungkin saking banyak keluhannya, saking banyak yang dirasanya seperti itu ya. Ketika tiba-tiba saya mau jemur itu rasanya kayak wing 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 gitu, atau misalnya ada benang merah gitu ya. Embungnya kalau misalnya kita setelah makan rebahan otomatis cairannya itu naik lagi ke atas gitu. Betul, betul, Akhirnya betul. apa? Akhirnya ganjel lah di tenggorokan. Kita itu setelah makan langsung rebahan. Oh, iya iya. Tuh jadi ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Kang Acep dan Umi Ella di channel YouTube Ruang Bahagia. Pada kesempatan kali ini, di belakang kita ini ada perkebunan teh dan ini tentu luar biasa indah sekali teman-teman. Ini tepatnya berada di daerah Ciater Subang, Jawa Barat, daerah wisata Mi ya. Teman-teman yang pernah kesini boleh tulis di kolom komentar. Di kesempatan kali ini kita akan bahas terkait sensasi ya. Nah, Umi tentu punya pengalaman dulu ketika GERD dan anxiety lagi parah-parahnya, itu luar biasa yang dirasakan. Nah, bagaimana cara untuk melawan atau mengusir lah istilahnya sensasi yang sering hadir ini? Ya teman-teman, sebelum lanjut kepada pembahasan, silahkan teman-teman bantu like terlebih dahulu video ini agar kemudian tersebar kepada teman-teman kita yang membutuhkan, dan barangkali berkenan boleh bantu subscribe. Ya, teman-teman, mungkin pada kesempatan kali ini kita fokus untuk membahas bagaimana cara mengusir 1001 macam sensasi yang hadir ke dalam tubuh kita sehingga kita susah move on ya dari si sensasi itu yang pada akhirnya kita setiap harinya selalu dalam kondisi mengeluh, selalu dalam kondisi putus asa, dan juga dalam kondisi menganggap bahwa diri ini tidak berdaya seperti itu, tidak berguna juga gitu ya, karena mungkin saking banyak keluhannya, saking banyak yang dirasanya seperti itu ya. Banyak ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar, bagaimana sih gitu ya cara menghilangkan sensasi kelayangan, bagaimana sih cara menghilangkan sensasi pusing, mual, gemeteran gitu ya. Padahal saya tuh sudah makan tapi kok gemeteran gitu. Nah, mungkin akan kita bahas satu-satu ya teman-teman. Kalau Umi dulu ketika lagi parah-parahnya GERD dan anxiety, apa saja sensasi yang dirasakan oleh Umi dulu? Ketika dulu saya sedang parah-parahnya ya, anxiety disorder, GERD, dan psikosomatik, ini kan datangnya berbarengan ya. Nah, yang saya rasakan bahkan awet gitu ya, sangat amat awet itu adalah kelayangan. Kayak kita nggak lagi ngapa-ngapain tapi kayak gitu, kayak muter gitu ya, padahal kita nggak lagi ngapa-ngapain seperti itu. Atau misalnya dari duduk terus kemudian bangun tuh pusingnya luar biasa. Belum lagi sensasi di perut yang tak kunjung hilang gitu ya, entah itu sakit perut bagian bawah, entah itu sakit perut bagian atas, entah itu di ulu hatinya gitu pindah-pindah ya. itu ya. Pindah-pindah gitu. Terus kemudian naik ke atas, entah itu mengganjal di tenggorokan, entah itu jadi nggak enak radang tenggorokan, terus kemudian juga mulut pahit gitu ya, gigi sakit gitu. Lanjut lagi ke area kepala sakit sebelah gitu ya. Terus kemudian kadang saya tuh di sini nih teman-teman, ini sering banget ngerasain apa ya, kalau bahasa Sunda mah jangar ya, jangar gitu ya, jangar sakit lah intinya. Terus kemudian turun ke belakang ke sini ke leher, itu juga sakit, itu juga awet sakitnya teman-teman, sampai berbulan-bulan sakit leher gitu ya. Dan itu malah jadi saya hipokondria. Apa itu hipokondria? Nah, hipokondria ini adalah takut dengan penyakit berat. Jadi ketika kita muncul sensasi di kepala, ya misalnya sakit kepala sebelah atau yang saya tadi bilang jangar ya teman-teman, itu langsung takutnya itu akan penyakit berat, misalnya aduh jangan-jangan kanker otak nih. Jadi gitu. kemana-mana ya Jadi pikirannya jauh pikirannya sangat jauh gitu, karena mungkin terbiasa melihat ke depan banget gitu ya, atau misalnya melihat ke belakang banget gitu ya, misalnya ada orang yang sakit kepala terus kemudian divonis kanker dan lain sebagainya gitu. Jadi merasa seolah-olah begitu. Seolah-olah kita juga akan seperti itu. Terus kemudian juga di leher itu saya takut banget dengan penyakit kolesterol sehingga nggak bisa tidur, gelisah gitu. Jadi emang berkesinambungan gitu. Banyak macamnya ya kalau saya dengar begitu dari yang namanya psikosomatis ini. Benar, betul.
entah itu dengkul Mhm. sakit, leher sakit gitu, Mhm. kaki sakit, Kaki pokoknya segera kerasa gitu. ya intinya segala banget kerasa pokoknya yang dulunya mungkin saya happy, Mhm. bahagia, haha, hihi, hehe gitu Mhm. ya, ketika terkena penyakit itu secara kepribadian juga berubah gitu, Iya ya. 180% berubah, jadi Berubah, mendiam, pendiam, ngurung diri, ngurung diri iya, gitu ya. mengurung diri, nggak mau bergaul, bahkan Mhm. chat sama teman aja nggak mau gitu. Menarik menarik. Dan Heeh, ini salah tentu satunya kenapa coba saya nggak mau kenapa? chat? Kenapa? Karena saya takut banget nanti ketika saya tiba-tiba meninggal, itu chat akan Oh, diposting sosial chat media. terakhir gitu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Iya. Karena memang sebelumnya kan suka ada yang Iya, begitu betul ya, betul. gitu. Nah itu Mhm. konsumsi sosmed itu Mhm, kita betul. memang harus Mhm. benar-benar, kita Dan kadang harus detox gitu. betul. Dan saya kira pengalaman yang Umi sebutkan tadi ini banyak juga yang dirasakan oleh teman-teman. Mhm, Boleh tulis di kolom pasti. komentar yang merasa seperti ini. Nah, Iya. kalau sudah seperti ini, apa nih solusinya? Dulu gimana sih cara untuk melawan ini, menaklukkannya seperti apa Mhm. begitu? Nah, langkah yang pertama yang saya ambil adalah selain saya fokus di mengobati lambung saya yang tak kunjung sembuh, di lambung Mhm. saya itu di ulu hati itu kayak ada ganjalan segede gaban gitu. Itu Mhm. saking perih, sakit gitu. Mhm. Diisi sakit, gak Jadi si diisi sakit. sakit gitu ya. Mhm. Kalau kadang begah gitu, Mhm. kadang kembung, Mhm. kadang juga perih gitu. Ah, itu Mhm. pokoknya serba salah. Nah, saya fokuskan di situ, saya obati, saya Mhm. berobat ke dokter. Mhm. Ya memang itu saya juga sempat teman-teman mengalami wisata dokter ya, salah Mhm. satunya. Jadi pindah-pindah dokter gitu. Mhm. Seakan-akan ya jalan-jalannya kalau hari ini mungkin kita jalan-jalannya ke tempat-tempat indah ya. Kalau dulu jalan-jalannya ke Dokter. mana? Ke dokter gitu. Buang-buang duit dong. Buang-buang duit sama gitu ya, Iya. tapi itu buang-buang duit yang menyedihkan, ini yang happy-happy. Happy-happy, iya betul. Iya. Terus Nah, gimana? Mhm. fokus di pengobatan lambung, alhamdulillah bertemu dengan dokter yang cocok gitu ya, yang juga menenangkan ke sayanya ketika saya Mhm. menjelaskan, fase demi fase si dokternya, padahal ini dokter umum, Mhm. dokternya, ini senyum gitu, "Oh Mhm. iya Bu, iya iya," gitu. Saya sebutin gitu macam-macam obat yang memang saya makan. Mhm. Ternyata, bukan obatnya yang salah, tapi memang pola hidup sayanya yang salah Iya gitu. iya iya iya. Jadi ketika dulu mungkin ya, kenapa saya, asam lambung ini nggak sembuh-sembuh, karena asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh saya itu masih sembarangan. Iya iya. Contoh misalnya saya kan suka banget dengan buah nangka, itu Mhm. saya konsumsi banyak, berlebihan, ternyata itu memang tidak boleh bagi kita, penderita GERD dan anxiety atau gangguan dispepsia lah Mhm ya. mhm. Gangguan lambung ini nggak boleh terlalu banyak-banyak Mhm. mengkonsumsi, makanan yang memang yang Mengandung gas ya? mengandung gas banyak Mhm. seperti itu, gitu. Terus kemudian Gorengan, suka gorengan juga? gorengan juga kan doyan. Banget. Ya doyan Mhm. banget kan Mhm. gorengan gitu, terus kemudian juga seblak pedes, Oh iya. kalau makan nggak pakai sambal ya kan Oke. rasanya hambar Hambar. ya, itu pelan-pelan saya rubah. Jadi saya, selain saya fokus mengobati ini Mhm. dengan, obat yang dikasih oleh dokter, saya juga fokus untuk merubah isi piring. Memperbaiki Nah, pola makan begitu ya ya? memperbaiki pola makan dan Mhm. berubah isi piring. Saya Mhm. sangat memperhatikan banget gizi, Mhm. nutrisi yang masuk ke dalam tubuh Mhm. saya gitu, sehingga akhirnya semua sensasi yang ada di tubuh itu dalam kurun waktu kisaran 3 bulan membaik Mhm. seperti itu. Sensasi itu sudah mulai hilang. Iya, sudah mulai hilang gitu. Mhm. Terkecuali misalnya kalau saya ada stres, pikiran negatif muncul terus, ya ini juga ada Naik lagi. kembung lagi, begah lagi, cuman Mhm. memang tidak perih gitu loh, Mhm. Iya. Kalau perih kan itu, asam lambung yang organik ya. Mhm. Nah, jadi yang itu disebabkan oleh lambung kita yang banyak luka Mhm. gitu. Kalau mungkin di bibir itu kayak sariawan. Mhm. Kebayang nggak kalau di sini betapa perihnya ya Iya ketika betul betul. diasupi oleh makanan itu kan perih ya, Betul. kegesek-gesek gitu perih. Nah itu. Mhm. Nah, alhamdulillahnya dispepsia organiknya sembuh, tinggal dispepsia fungsional yang memang Mhm. disebabkan oleh isi pikiran, Mhm. stres, oleh ya pikiran yang stres banget, pikiran Mhm. gelisah, seperti itu. Mhm. Pikiran negatif dan lain-lain. Nah, terus kemudian untuk merubah sensasi kelayangan, sakit kepala, leher sakit, itu salah satunya adalah dengan cara saya mengubah pola hidup. Iya iya iya. Gitu.
Jadi saya sakit leher ya, contohnya saya sakit leher. Kenapa sih saya sakit leher terus gitu ya? Ketika saya konsultasikan ke dokter, saya cek kolesterol, Mhm, alhamdulillah mhm, normal, nggak ada masalah gitu. Ternyata mhm, memang yang salah di pikiran saya mhm, gitu. mhm. Jadi saya itu terlalu tegang gitu. Jadi saraf-saraf ikut tegang Iya, juga begitu ya? saraf-saraf di Mhm, leher itu ikut tegang, mhm, mhm, sehingga mhm, berarti kan apa yang harus saya rubah? Berarti pikiran saya nih yang harus saya mhm, kontrol, mhm, betul seperti betul. itu. Terus kemudian juga kelayangan. Nah, kelayangan ini bisa disebabkan oleh 2 hal, Mhm, yang saya rasakan ya dulu sesuai pengalaman, bahwa yang pertama itu kurang tidur. mhm, Begadang. begadang, Kan dulu saya punya anak kecil yang masih mhm, bayi, mau gak mau kan tidurnya nggak jelas ya, karena betul, harus ASI setiap mhm, malam gitu, dan 3 mhm, jam sekali harus bangun, dengan kondisi kesehatan mental saya juga yang terganggu gitu. mhm, Jadi itu menyebabkan, siang harinya ya kelayangan, pusing gitu ya, kadang mual juga, seperti mhm, itu. Karena memang tubuh kita ini dari jam 11 malam sampai jam 1 malam itu adalah waktunya tubuh kita untuk atau mendetoks gitu betul ya, betul, membuang racun-racun gitu. Nah, mhm, iya, yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita lakukan begadang itu artinya tidak akan maksimal si prosesnya itu, karena memang harus dalam kondisi tidur yang lelap seperti itu. mhm, mhm, Makanya mungkin ketika siang harinya terjadi kelayangan, kelayangan, terjadi pusing, akhirnya kesehatan juga banyak ya, selain kelayangan dan lain-lainnya banyak gitu, mhm, mhm, kesehatan juga yang juga terganggu, jadi jadi kemana-mana, mudah mhm, sakit gitu, jadi imun tubuhnya itu nggak mhm, kuat iya seperti itu, betul, karena kan memang proses detoksifikasi tubuhnya juga yang nggak ada mhm, mhm. gitu. Baik, menarik menarik. Apalagi nih kira-kira yang Umi rasain, sensasinya, terus kemudian solusinya apalagi nih? Heeh, terus kemudian misalnya nih kan kadang orang anxiety itu ada yang mengeluh mata buram ya, Mhm, kayak sama mata saya buram, juga, mengalami gitu ya dulu mhm, ketika tiba-tiba saya mau jemur itu rasanya kayak wing 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 gitu, atau mhm, misalnya ada benang merah gitu ya, atau mhm, intinya nggak jelas aja gitu mhm, penglihatan. mhm. Saya pikir, itu apa namanya, saya sakit mata, jangan-jangan saya minus nih. Minus. Iya. Nah, solusinya gimana nih? Ternyata solusinya gitu ya, ketika saya cek mata, alhamdulillah mata saya tidak minus teman-teman, mata saya sehat-sehat aja. Mhm, mhm, Cuman mungkin karena sering di depan layar ya memang harus pakai kacamata anti radiasi ya. mhm, betul. Nah, seperti itu. Dan untuk solusinya tadi adalah mengurangi penggunaan gadget dan juga Iya ada iya di iya iya. depan layar Layar, komputer betul gitu. betul. Contoh misalnya gini, ketika kita bekerja di komputer, itu setiap 2 jam sekali harus rehat dulu, minimal Mmm, berdiri dulu melihat, yang hijau-hijau atau mhm, melihat lingkungan sekitar dulu mhm, lah mhm, gitu. Kita mata kita istirahatkan dulu mhm, lah mhm, sejenak 5 menit gitu ya, istirahatkan dulu mhm, gitu. betul betul. Pun dengan penggunaan HP, apalagi kan, ini ya ibu-ibu misalnya, suka dengan drama Korea misalnya, itu kan, part-nya banyak ya Bisa ngabisin gitu. waktu itu ya, Iya kan betul. sampai 16 jam kan kalau misalnya Oh, yang apa sih, mhm. yang 16 episode Oh, misalkan tahu ya. betul ya, pengalaman. Heeh, Iya itu lanjut, dulu dulu, heeh heeh, sekarang udah enggak. heeh, terus gimana? Heeh. Nah itu kan kita bisa bertahan 16 jam, bayangkan aja Iya, ya kan, yang namanya drama tuh ini ya, apa edik adiktif, iya iya betul, addicted gitu. Jadi, apa ya, kecanduan, kecanduan gimana nih akhirnya, penasaran, gimana nih gitu kan gitu mhm, ya. Nah, mhm, apa namanya, dengan itu kan mata kita nggak istirahat, betul betul betul, terus-terusan, dan mungkin perlu teman-teman ketahui bahwa ya HP mhm. ini walaupun nggak kelihatan tapi kan mengandung radiasi Iya, tinggi betul gitu betul, yang memang berbahaya juga buat kesehatan mata gitu. betul betul. Akhirnya setelah saya merubah itu semua, sembuh, Sembuh, nggak ada permasalah lagi. ternyata memang istilahnya ya, penyebab dari sensasi-sensasi yang muncul itu memang dari pola hidup kitanya juga yang Iya, memang, jadi eee, berkesinambungan, Bi. kesinambungan begitu. Berarti bagi teman-teman yang memang punya pengalaman yang sama, kelayangan, sakit kepala, Iya. seperti yang disebutkan tadi oleh Umi Ella, tentu ini adalah solusinya bisa diterapkan seperti tadi. Contoh nih, Bi, satu lagi, misalnya ketika kita sakit banget nih di ulu hati nggak sembuh-sembuh, Mhm. ternyata itu juga dari pola hidup kita yang salah. Kenapa itu berarti? Nah, kita itu setelah makan langsung Oh, rebahan, iya iya, seperti itu. iya, Jadi, ya si asam lambungnya kan naik terus gitu ini ya. Jadi kebiasaan kan banyak orang di kita nih kayak gini nih. orang yang terkena gangguan dispepsia itu kan si katup katup esopagusnya itu mudah kebuka ya. Jadi Mmm, si asam lambungnya kalau misalnya kita setelah makan rebahan otomatis
cairannya itu naik lagi ke atas gitu. Betul betul Akhirnya betul. apa? Akhirnya ganjel lah di tenggorokan, akhirnya apa namanya, mulut kita juga jadi pahit gitu. Saya juga Betul dulu betul. mengalami pahit mulut lama, Lama, gitu. betul betul. Seperti itu dan solusinya saya itu kalau saya pribadi minum air hangat sepanjang hari, jangan rebahan setelah makan, sama sering sikat gigi gitu. Sesimpel Sesimpel itu itu ya ternyata ya. sebenarnya gitu. Kalau memang kita konsisten merubah pola hidup kita yang memang seenaknya kita Iya gitu betul ya, betul. dengan menjadi pola hidup yang lebih baik, sebenarnya kita sehat, Sehat. benar, sehat, jarang sakit. Kita juga jadi bahagia terus, apalagi diimbangi dengan berjemur pagi hari, itu kan bagus banget untuk vitamin D ya bagi tubuh kita. Terus diimbangi juga dengan olahraga, oh itu lebih jos lagi, dahsyat Betul. gitu. Baik, menarik sekali nih bahas terkait psikosomatis dan tentu ini banyak juga kejadian-kejadian serupa yang teman-teman rasakan. Yang merasa psikosomatisnya apa boleh tulis juga di kolom Iya iya, komentar. Nanti nanti mungkin kita kita sharing. sharing dan bahas juga mungkin di video Iya, karena berikutnya. pasti ini sama Sama, sensasinya. betul. Dan mungkin ada juga yang tidak terbahas kan, Iya, begitu. betul. Teman-teman, itu adalah bahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan psikosomatis ya, tentang 1001 sensasi dan bagaimana cara untuk menyembuhkannya. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.